Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Beliau adalah wakil pimpinan redaksi majalah Female Readers. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga kedatangan tamu dari Jakarta dengan Mbak Rani Raharja. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik semua ya. Kita siap untuk chatting, untuk ngobrol masalah wanita dan insya Allah akan menarik pendengar yang budiman. Tema kita kali ini adalah tren clubbing di kalangan profesional. Seperti kita tahu, fenomena clubbing di kalangan muda ya, biasanya profesional muda, biasanya bisa kita lihat di kota-kota besar. Ada beberapa alasan mengapa mereka ingin terjun ke dunia clubbing dan itu akan menjadi obrolan kita hari ini. Saya pengen tanya sama orang yang langsung berkecimpung di dunia kerja nih ya, profesional muda nih, ke Mbak Rani. Mbak Rani, sebagai orang yang sudah cukup lama kerja di kota metropolitan, pernah nggak Mbak ikutan clubbing? Jawabannya pernah. Terus itu apakah awal bekerja langsung ikutan clubbing atau beberapa tahun dulu bekerja kemudian baru clubbing atau bagaimana? Ya, dulu yang pernah saya alami itu awal-awal kerja ya, karena pada saat saya itu mulai kerja itu kan suasana baru ya kan, cari teman-teman yang baru. Nah, untuk kalau dalam keseharian di kantor itu kan kita berkecimpung dalam suasana kerja, ya kan, keakraban antara satu dengan yang lain itu kan sulit untuk diciptakan. Nah, untuk menciptakan keakraban di antara teman-teman itu pada saat weekend atau biasanya itu Jumat malam, teman-teman itu biasanya pergi ya kan ke satu tempat lah ya, di situ kita makan-makan, kemudian juga sambil dengerin musik gitu kan, kemudian di situ kita saling cerita, ngobrol satu sama lain. Jadi intinya sih ya untuk ini ya, untuk mengenal satu sama lain ya, teman-teman. Itu clubbingnya namanya. Ya, clubbing. Kalau yang lain-lain mungkin juga
nama lain dari clubbing ada juga mungkin dugem kali ya, dunia Dugem. Iya, dugem itu Iya. nama lainnya itu dunia gemerlap malam. Kalau dunia gemerlap malam itu biasanya banyak juga ya teman-teman yang terjun langsung ke dugem. Biasanya itu juga dilakukan Jumat malam, kalau nggak Sabtu malam. Kenapa Jumat malam? Karena kan pada saat besoknya hari Sabtu kan udah Libur. mulai libur. Oh, iya. Malam minggunya juga, hari minggunya libur. Hari minggunya mereka itu istirahat. Biasanya kalau dugem itu kan bisa sampai pagi, bisa sampai subuh, sampai Iya, jam 4 atau jam 4 pulang. Tapi kalau yang masih insaf-insaf dikit sebelum tidur ya salat subuh dulu. Udah ngedugem terus salat subuh. Nah, tapi kalau yang enggak ya tidur aja ya, pulang dugem kan ngantuk, lemes. Karena kan di situ suasananya kan kurang oksigen, panas ya, banyak asap rokok. Kemudian kita jadi apa ya? Karena oksigen kurang ya kan. Jadi pada saat pulang ke rumah itu badan tuh udah kayak nggak karu-karuan ya, capek sekali, lemas gitu karena emang kurang oksigen. Iya. Nah, makanya kenapa besokannya itu tidur seharian. Iya. Oh begitu. Jadi ya itulah ya kan, bukan suka duka ya, tapi fenomena lah ya, fenomena dugem atau clubbing lah istilahnya. Jadi kalau clubbing ini kan atau dugem ini kan ini ya lebih khusus ya, biasanya identik dengan suatu klub dan malam, musik dan tempat berkumpul di tempat yang pengap atau segala macam karena mungkin banyak orangnya. Kalau alasan Mbak Rani sendiri dulu ikutan clubbing sama teman-teman itu apa? Alasan sebetulnya itu untuk refreshing ya, karena kan seharian kita 8 jam mungkin lebih ya kan, kita bekerja itu lebih dari 8 jam sehari. Nah, dari Senin sampai Sabtu malah untuk melepas kejenuhan itu kan kita cari suasana yang rame, yang ceria gitu, biar kita tuh nggak penat. Nah, salah satu caranya itu pergi ke ke klub-klub ya. Kita bisa di situ bisa disco atau juga bisa nyanyi-nyanyi, karaoke bareng teman-teman gitu kan. Jadi mencari suasana yang riang biar kita tuh nggak penat gitu. Jadi itu alasan ya kenapa orang-orang itu suka pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Kalau seperti yang Mbak bilang tadi ya, sebagian teman-teman yang ikutan clubbing itu kan merasa asik ya. Memang justru karena memang tujuannya memang mencari suasana riang, melepas kepenatan gitu. Kalau di dalam tempat clubbingnya ini sendiri sebenarnya kegiatannya apa saja? Macem-macem. Nah, biasanya memang di situ pertama ada yang ngobrol-ngobrol ya kan sambil minum. Ada yang pesan minuman haram. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang haram, tergantung ya. Ada yang macam-macam, ada yang bir, ada yang Shirley Temple segala macam. Tergantung lah ya, tergantung selera dari teman-teman gitu. Kemudian di situ biasanya kita ngobrol ya kan, ngobrol satu sama lain. Kemudian juga ya kebanyakan ngobrolnya tuh ya nggak karu-karuan ya kan. Maksudnya nggak kalau itu ngalor ngidul apa aja di situ diobrolin gitu. Tapi ada juga, saya juga pernah ngobrol diskusi gitu kan, cari suasana aja, kita masuk ke dalam suatu tempat gitu kan, di situ nggak hiruk pikuk seperti anak-anak muda. Di situ kita ngobrol ya kan, sambil dengerin musik yang nggak hura-hura, seperti mungkin musik-musik jazz yang lembut, yang slow gitu. Dan di situ kebanyakan juga orang-orang yang profesional, yang maksudnya orang-orang tua gitu yang di situ. Ada suaminya ngajak istrinya, kemudian juga bisnismen di situ ya. Mereka tuh di situ bawa laptop segala macam dan suasananya beda. Walaupun mungkin sama-sama di situ memang diputar musik ya kan, ada lagunya, tapi suasana yang beda itu juga pengaruh ya ke kitanya. Kalau misalkan suasana hiruk pikuk kemudian kita diskusi juga kan, kita nggak bisa konsentrasi di situ. Ngapain coba kan, mau diskusi ya di luar aja gitu. Maksudnya diskusi ini ngobrol-ngobrol yang lebih fokus, yang lebih bermanfaat. Karena biasanya orang yang ke clubbing atau dugem itu biasanya kan untuk for fun, untuk refreshing ya kan, cuma pengen dengerin musik kemudian cingkrak-cingkrak ya kan. Perempuan laki-laki tuh jijak-jijak di situ sampai keringetan, udah gitu minum ya kan. ada yang mereka bilang ada yang enak-enakan itu kan, makan ekstasi segala macam. Ya itu sih udah biasa dia kata teman-teman. Dan nah saking biasanya teman-teman tuh DTS tahu sama tahu gitu kan. Kalau misalkan mereka nanti juga teler, paling digotong-gotong lah gitu kan ke mobilnya kayak gitu. Berarti banyak macam-macam ya yang dilakukan. Jadi macam-macam sebetulnya. Ada yang jingkrak-jingkrak, ada juga yang slow gitu kan, ada yang membahas hal di luar pekerjaan, ada juga yang jadi kadang identik clubbing itu dengan dugem ya kan, clubbing. Tapi ya ada juga sebetulnya suasana lain ya kan. Karaoke juga biasanya ada karaoke keluarga. Di situ juga kan keluarga bisa ngajak anak-anaknya untuk nyanyi. Mungkin di rumahnya dia nggak bisa nyanyi gitu kan, kedengeran sama tetangga teriak-teriak, disangkanya mau ngapain tuh gitu kan tetangganya. Ya mereka pergi ke karaoke keluarga, di situ mereka bisa nyanyi bareng gitu. Nah
Nah, kita tanya dulu sama Ustazah Nani ini ya. Apa semua perempuan profesional kayak di Jakarta itu memang getol clubbing, Ustazah? Menurut Ustazah gimana? Iya, kalau tadi yang ditanya di satu sisi mungkin memang fenomena itu terjadi di kota metropolitan ya, dan itu juga sempat mengejutkan saya waktu pertama kali menginjakkan kaki di kota metropolitan gitu ya. Yang mungkin sebelumnya saya ya model orang yang kalau malam itu di rumah gitu. Nah, begitu menginjakkan kaki di Jakarta, saya lihat lepas maghrib itu justru orang baru ngegelar segala macem gitu ya. Mulai di jalan-jalan itu loh, kok dagang tuh mulainya justru mau maghrib gitu ya, mulai buka itu. Saya bilang ini luar biasa, kota Jakarta itu justru menjelang malam itu mulai ada kehidupan baru gitu, sampai ternyata sampai subuh gitu. Nah, ini kebalikan dari orang normal gitu ya. Nah, barangkali pertama ini suasana yang berbeda di sebuah kota besar di metropolitan dengan di tempat-tempat pinggiran gitu ya, di daerah, bahwa ada satu kehidupan malam yang memang itu dicari oleh sebagian, kalau boleh dibilang ya mungkin pada umumnya gitu ya, pada umumnya masyarakat kota itu. Saya melihatnya sebenarnya tidak semua gitu ya, tidak semua. Mungkin yang diceritakan oleh Mbak Rani tadi adalah beberapa fenomena yang memang terjadi pada komunitas profesional, tapi tidak semua profesional itu gemar dengan dunia clubbing seperti ini. Nah, tentu ini tergantung kepada cara berpikir atau pemahaman masing-masing ya. Saya lihat secara umum di kota-kota besar itu ada satu yang kehidupan yang khas yang membuat mereka membutuhkan wadah-wadah seperti clubbing itu. Kehidupan di kota besar itu individualis, kemudian sangat dinamis, bahkan mungkin orang kerja itu seperti robot. Kayaknya kata Mbak Rani tadi, sebenarnya clubbing itu salah satu motivasinya adalah karena melepas kepenatan, kejenuhan gitu. Sudah stres banget sehingga butuh yang hore-hore lah gitu, yang membuat jadi rileks kembali. Yang kedua adalah butuh teman gitu kan. Karena apa? Begitu datang ke kota besar, apalagi kayak Jakarta gitu, dia jauh dari saudara, jauh dari keluarga, dia orang yang baru, dia butuh teman, butuh relasi. Nah, saya kira ini adalah ekspresi dari Gorizah Bako. Jadi eksistensi seseorang itu memang perlu gitu. Manusia itu dilahirkan sebagai makhluk sosial sehingga dia butuh teman. Dia butuh ngobrol dengan orang lain, dia butuh wawasan dari orang lain. Itu adalah naluri yang memang melekat pada diri manusia gitu. Hanya barangkali ekspresinya berbeda. Ada yang ke clubbing, tapi ada juga mungkin yang dia lebih suka bercengkrama dengan keluarganya. Ya kan? Jumat malam justru kesempatan dia bawa keluarganya untuk bercengkerama karena udah 5 hari jarang ketemu keluarga. Ada yang mungkin ke masjid dan lain-lain. Saya kira begitu, Mbak Bunga. Kalau dari sudut pandang profesional perkantoran, mungkin hal ini dianggap sah-sah saja ya. Mungkin pendengar yang budiman juga berpikir seperti itu gitu. Kita melihat contoh-contohnya, walaupun misalnya kita tidak tinggal di kota besar, tapi kita bisa lihat contoh-contohnya di TV, di sinetron dan segala macam. Dan banyak orang juga yang menganggap ini malah banyak manfaatnya gitu kan. Itu sah-sah saja, banyak manfaatnya, dan seperti kata Ustazah tadi, untuk pertemanan atau solidaritas dan lain-lain gitu. Apa seperti itu, Ustazah? Iya, kalau dari sisi sudut pandang agama tentu kita harus kaji lebih detail ya. Kalau yang diceritakan seperti Mbak Rani tadi, bahwa kegiatan clubbingnya itu macam-macam modelnya. Ada yang minum khamar, kemudian disco ya, laki perempuan, kemudian mereka bercampur laki perempuan di sebuah ruangan tertutup dan mereka berhura-hura gitu ya, melakukan banyak kemaksiatan sebenarnya. Maka kegiatan-kegiatan clubbing yang seperti itu jelas dalam sudut pandang agama haram gitu ya, haram gitu. Jadi sudah jelas bahwa kegiatan-kegiatannya itu adalah melanggar syariat gitu. Nah, sementara kalau memang misalnya clubbing itu dilakukan seperti yang dicontohkan tadi, justru bawa anak, bawa istri, dia bercengkrama, nah itu nggak ada yang salah gitu. Atau misalnya berkumpul dengan teman-teman perkantoran sesama yang bekerja, mungkin lintas perusahaan, mereka berdiskusi sesuatu yang positif gitu. Nah, jelas ini mungkin tidak masalah gitu ya, mubah gitu. Nah, artinya kita harus melihat bahwa ada sisi lain yang mungkin perlu direnungkan oleh teman-teman perkantoran. Sisi positif dan negatif banyak mana sih kalau dia ikut clubbing itu gitu. Karena dalam kehidupan seorang muslim, sebagaimana ada satu moto yang terkenal itu, Imam Ali mengatakan al-waktu kasyaif, katanya waktu itu seperti pedang. Nah, ini kan berarti sebenarnya memanfaatkan waktu yang 2 hari libur ini gitu. Nah, kita mau manfaatkan apa waktu ini? Nah, kalau sebagai seorang muslim, maka waktu itu sangat berharga seperti pedang.
haram. Kalau kita tidak manfaatkan, maka kita akan seperti terbunuh, terpotong oleh pedang itu gitu. Nah, coba kalau kita pikirkan dengan datang ke klub, dengan disko, dengan minum, dengan ngobrol yang dari sore sampai pagi subuh itu kita dapat apa? Gitu. Nah, bandingkan dengan orang yang kemudian seorang muslim yang menyadari bahwa malam itu tempat dia bermunajat dengan Rabb-nya, dia mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Kemudian dia bisa bercengkrama dengan keluarga, berkasih sayang dengan keluarga. Tentu dari sisi nilai pahala ini kan bertolak belakang gitu. Jadi sama-sama waktunya habis gitu kan. Sama-sama sebenarnya membuat kita rileks gitu, tetapi apa yang didapat gitu? Hanya hura-hura duniawi atau ada pahala yang mengikuti kegiatan saat itu gitu. Jadi saya lihat begitu ya. Pertama lihat dari sisi hukumnya. Kalau memang aktivitas yang dilakukan haram, ya itu haram. Kalau aktivitas itu memang mubah, maka mubah itu dalam prioritas amal seorang muslim ada yang ketiga. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang mubah gitu. Ya coba dipikirkan aja 2 hari waktu Sabtu Minggu itu sebenarnya masih banyak kewajiban yang bisa kita lakukan atau kita ngambil banyak mubahnya aja gitu. Nah ini nanti yang akan menentukan peringkat nilai amal kita gitu. Tergantung prioritas kita ya. Iya. Nah, pendengar yang budiman, kita pengen tahu dong alternatif apa sih yang untuk mengganti kegiatan clubbing ini, atau memang harus diganti atau tidak? Terus clubbing ini bisa nggak dirubah menjadi sesuatu yang lebih banyak manfaatnya misalnya gitu ya. Ustazah, lalu apa sih alternatif yang lain gitu untuk komunitas yang suka clubbing ini? Gantinya clubbing ini apa nih supaya menghilangkan kejenuhan tadi, yang rutinitas kerja yang bikin penat itu telah mengambil banyak waktu, kira-kira gantinya apa nih yang lebih positif? Mungkin bisa Mbak Rani dulu nih yang punya pengalaman. Nah, iya silakan Mbak. Nanti saya tambahkan. Alternatif ya, selain clubbing untuk menghilangkan kejenuhan ya. Pertama cari biasanya ini dulu tuh seminar-seminar untuk menambah wawasan, kemudian juga ikutan seperti MLM gitu kan. Karena selain kita itu setiap harinya itu bekerja dari Senin sampai Jumat, ada terpikir juga untuk mencari income tambahan, ya kan? Penghasilan tambahan. Iya, penghasilan tambahan. Jadi waktu itu ikutan MLM, selain itu juga kan bertemu dengan teman-teman yang lain, ya kan? Kemudian juga adakan banyak seminar-seminar. Nah itu kan selain menambah teman, menambah wawasan. Selain itu juga kadang dulu setiap hari Sabtu atau Minggu sempat pergi juga ke tempat pengajian, dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Safari gitu. pengajian. Iya, safari pengajian. Jadi mendengarkan ceramah-ceramah. Jadi ibaratnya dari Senin sampai Jumat, pagi sampai malam itu kita bekerja, ya kan? Kemudian itu Jumat malam itu kan biasanya itu clubbing gitu kan. Boleh dong gitu dalam satu hari, dalam seminggu itu kita mensucikan diri istilahnya. Pergi ke ke masjid-masjid dengerin ceramah sambil bawa teman-teman di situ gitu. Jadi mungkin tuh alternatif selain clubbing untuk kita refreshing. Itu juga udah ganti suasana kan ya namanya. Iya, gitu. Jadi selain itu juga dulu pernah diajak temen, salah satunya dulu pernah diajak teman itu ikutan tanlat. Nah biasanya orang anak-anak dugem itu kan alergi ya, pergi ke tempat-tempat pesantren kilat gitu kan, ke tempat-tempat pengajian. Tapi mungkin tergantung dari pesantren kilatnya. Kalau misalkan di situ dihadirkan misalkan ada bintang tamu gitu kan, atau misalkan temanya mungkin menarik, itu juga bisa kayak magnet kan bagi teman-teman untuk ikut tadi pengajian atau pesantren kilat. Karena kan biasanya yang namanya pengajian itu identik dengan kayak kampungan gitu kan, juga nggak modern gitu kan. Jadi mungkin dulu teman-teman sempat ada teman-teman yang tertarik dengan dunia pengajian karena di situ juga ada artisnya, kemudian tema yang dibawakan itu juga pengaruh gitu kan bagi kita. Kalau Ustazah bagaimana pendapatnya? Alternatif apa nih kira-kira untuk ganti clubbing? Kalau ditanya alternatif, sebenarnya banyak sekali alternatif gitu ya. Cuman jadi apa kegiatan yang lebih bermanfaat dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di clubbing atau di dugem gitu ya? Banyak sekali sebenarnya gitu. Jadi kalau berbicara seperti prioritas tadi, sebenarnya kalau kita mau mengoptimalkan diri, memanfaatkan waktu, menunaikan kewajiban dan sunnah saja, itu kita sudah kehabisan waktu sebenarnya untuk yang mubah-mubah gitu. Tapi kan masalahnya adalah apakah alternatif itu cocok atau tidak dengan komunitas orang-orang yang biasa clubbing ini? Karena seperti dikatakan
katakan Mbak Rani tadi, dengan kegiatan yang positif yang agak nyentuh agama gitu kan agak alergi. Ini yang ironis, padahal mereka muslim kalau ditanya muslim gitu. Ini menunjukkan ceteknya pemahaman mereka terhadap Islam gitu. Nah, sehingga alternatif yang ditawarkan untuk mereka bergeser gitu ya, sedikit demi sedikit dari dugem kemudian ke klub yang lebih kegiatannya lebih positif sampai ke pengajian, ini butuh proses gitu dan butuh siasat, butuh cara. Nah, salah satunya mungkin seperti Mbak Rani ceritakan, mungkin awalnya ketemunya di dugem. Nah, tapi ada orang yang di dugem itu sadar gitu ya, entah karena udah overdosis terus insaf gitu. Akhirnya justru dengan cara tadi, karena udah temenan, dia akhirnya udahlah jangan kayak gue nanti kamu nyesel gitu ya, dibawa keluar gitu kan, bawa keluar, udah kita ngumpul-ngumpul tapi kita bikin yang gini aja lah, udah nggak pakai minum, nggak pakai ekstasi lagi misalnya gitu. Nah, ini ada proses kan perubahan pemahaman, ada proses yang membuat mereka kapok gitu. Nah, itu Allah biasanya skenarionya yang paling mujarab ya, membuat orang itu kapok dan tobat gitu. Nah, terus setelah itu baru kemudian mungkin secara pelan-pelan gitu ya, mereka ditawarkan yaitu tadi seperti misalnya, oh ternyata udah setua gini baca Quran belum bisa ya, pergilah ke Masjid Sunda Kelapa misalnya di Jakarta, ternyata banyak juga tuh yang nggak pakai kerudung belajar baca Quran gitu, udah gede-gede. Nah, karena apa sebenarnya kadang teman-teman yang biasa gitu kan suka menangkap juga ekspresi misalnya teman-teman yang sudah pakai kerudung sementara mereka masih pakai yang kelihatan pusar sama pahanya gitu kan, mau ngedeketin juga kayaknya najis gue nih gitu, buat mereka itu takut gitu kan. Nah, ini perlu ya cara-cara yang tidak membuat mereka lari gitu ya, alternatif itu. Jadi kegiatan-kegiatannya mungkin dipadukan, dikemas dengan kegiatan-kegiatan umum gitu, sehingga tanpa sadar mereka sebenarnya kita kasih pemahaman agama gitu. Tergantung kemasannya ya. Kalau Mbak Rani nih, gimana Mbak setelah sekarang misalnya Mbak punya alternatif lain untuk clubbing gitu ya, menurut Mbak sekarang mungkin nggak ngajak teman-teman yang suka clubbing tadinya itu untuk mengisi kegiatannya itu dengan kajian keislaman atau hal-hal yang bersifat edukatif gitu? Ya memang agak-agak sulit ya mengajak teman-teman yang biasanya itu clubbing yang mengenal dunia malam. Kalau ngajak teman-teman itu ke kegiatan yang sifatnya Islami memang agak-agak sedikit sulit ya kan, karena kan mereka juga biasa dengan dunianya, kemudian dia harus keluar dari dunia yang biasa dia geluti lah ya kan. Itu agak sulit ya kan. Yang tadi Ustazah Nani bilang mesti ada triknya ya kan, mesti ada cara-cara tertentu lah untuk menarik mereka keluar dari dunia itu. Tapi yang pernah saya alami, ada yang berhasil, ada yang enggak, namanya mencoba kan. Allah itu kan tidak melihat dari hasilnya, penting usaha yang kita lakukan. Jadi tetaplah kita ngajak mereka ke hal-hal yang kegiatan-kegiatan Islami ya kan. Karena setelah seseorang itu pemahaman Islamnya itu berubah ya kan tentang kehidupan ini, dia pasti ingin mengajak teman-teman yang lain juga agar dia keluar dari dunia kelam lah ya, menuju ke apa istilahnya, menuju titik terang, ke dunia yang lebih terang. Karena memang yang pernah saya alami dulu itu, jadi hidup tuh ngerasa apa ya, kita hidup tuh hanya untuk mencari uang, mencari uang. Kemudian setelah cari uang kita mau ngapain sih gitu kan? Penat kan? Oke, kita senang-senang lah ngabisin uang gitu kan? Cari uang untuk dihabiskan. Iya, cari uang untuk mau dihabiskan. Soalnya nggak ada tujuan lain dalam hidup ini, ngapain lagi gitu kan? Terasa hampa gitu. Tapi setelah memiliki pemahaman yang lain gitu, jadi ada sesuatu yang di situ ternyata yang tidak pernah kita kenal dulu ya kan. Nilai-nilai kehidupan itu kita ingin isi gitu kan. Arti kehidupan itu seperti apa, nilai kehidupan itu seperti apa. Setelah kita pahami itu, kita ingin menularkan kepada yang lain. Istilahnya menyampaikan kepada yang lain gitu. Jadi tidak ingin dipendam sendiri. Istilahnya sih kalau kata teman saya, lu kalau pergi ke surga ajak-ajak gue dong gitu. Lu jangan egois pergi ke surga sendirian istilahnya gitu. Kalau menurut Ustazah bagaimana? Punya nggak tips-tips untuk membentuk klub yang Islami lah? Jadi tetap clubbing tapi Islami. Baik ya. Jadi mungkin kalau saya pengalaman dari mengelola majalah ya, karena majalah Female Leaders yang saya kelola itu sebenarnya juga kepedulian saya dan teman-teman redaksi terhadap kondisi teman-teman muslim yang bekerja di perkantoran, karena kita punya pengalaman pernah ngisi mereka.
di mana mereka magnetnya lebih besar kepada dunia yang gemerlap, yang shopping yang begitu daripada ke pengajian gitu. Nah, saya lihat di antara hal-hal yang mesti kita siapkan untuk mengajak mereka adalah yang pertama wadah ya. Wadah yang mendekati mereka. Jadi kalau pada umumnya nih ya, kalau kita berbicara muslim pada umumnya, kemana kita ngajak pengajian? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita ajak ngajinya kemana? Ke masjid atau ke musola pastinya gitu. Nah, tapi kalau kalangan teman-teman ini langsung diajak ke masjid, nah, itu mungkin untuk sholat iya gitu. Tetapi kalau untuk dengerin ceramah, untuk misalnya ngaji gitu ya, kayaknya enggak deh gitu. Jadi akhirnya kita harus membuat tips bahwa kita membuat wadah pengajian itu mendekati mereka. Jadi kita harus bikin wadah-wadah pengajian di dekat aktivitas mereka, di sela-sela waktu-waktu mereka kerja. Makanya kita bikin itu kalau wadah pengajian di perkantoran tuh hari Jumat pas bapak-bapaknya Jumatan nih. Nah, sebagian tersedot untuk tawaf di mall-mall gitu. Nah, sebagian lagi kita sedot untuk ngaji gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi mendekati komunitas mereka. Nggak bisa kita ngajak bikin seminar misalnya ya, bikin tablik akbar nih, disebarin ke perkantoran. Kita ajak ke masjid ini, sudah pasti mereka nggak mau gitu. Sulit. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah empati kepada mereka. Jadi kalau kita ngajak ngaji mereka, itu nggak langsung yang misalnya judulnya itu makna la ilaha illallah gitu ya. Terus gitu. Terus surga dan neraka misalnya ya, azab Allah gitu kan, azab kubur itu yang nakut-nakutin begitu gitu ya. Nah, sudah pasti mereka nggak tertarik gitu. Jadi dalam menyusun materi, kemudian silabus gitu ya, dalam pertemuan-pertemuan yang kita bikin supaya suasananya cair kayak ngobrol sharing gitu aja, karena kalau ngedengerin ceramah mereka pasti tidur gitu ya. Nah, ini tentu dengan kemasan yang mereka butuhkan sebagai entry point misalnya ya. Apa sih yang yang merasa dibutuhkan, yang kering di antara mereka misalnya. Mereka sering kali karena tekanan pekerjaan tuh stres. Ya sudah kita bikin entry point gimana ngatasi stres. Judulnya sih gimana ngatasi stres gitu ya. Tapi isinya kan nanti kita akan bawa kepada keyakinan kepada Allah, tawakal gitu kan. Kemudian keyakinan akan pertolongan Allah. Kemudian bagaimana kita hidup hanya untuk Allah, pasti Allah akan peduli dengan kita dan lain-lain. Akhirnya masuk ke akidah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah kita kemas materi itu sesuai dengan kebutuhan mereka, yang ketiga adalah kita harus, mungkin kalau misalnya model ceramah di masjid-masjid kan antara penceramah dengan yang diceramahi itu nggak ada hubungan psikologis, itu istilahnya hanya jamaah aja gitu ya. Oh, ustadz itu pengajar di ini gitu. Nah, kalau di teman-teman seperti ini itu harus individual gitu ya, harus menjalin hubungan yang terus-menerus supaya kalau bisa tuh kita menjadi teman kepercayaan dia, tempat dia curhat. Jadi dia nggak perlu clubbing lagi untuk curhat kan. Nah, cukup datang ke forum kita sehingga ya dia lebih mendapatkan tausiah-tausiah yang positif daripada dia datang ke clubbing, dia bisa cerita segala macam tapi abis itu dia nenggak ekstasi terus pingsan gitu kan. Apa dapatnya gitu, nggak dapet solusi gitu. Terus yang keempat nih yang mungkin memang pengalaman saya misalnya kalau di jamaah-jamaah musola masjid, mungkin yang jelas kita tumbuhkan giroh semangat keislaman dan ketakwaannya, mereka akan bangkit gitu ya, akan menyemangati mereka. Tetapi kalau di kalangan mereka adalah sebenarnya yang dibutuhkan adalah kasih sayang gitu ya. Kasih sayang itu artinya apa? Perhatian gitu kan. Nggak perlu banyak-banyak dalil gitu dikeluarin gitu kan, tetapi cukup dengan say hello, nanya kondisinya gimana, lagi baik, lagi ngerjain apa, itu udah sejuk gitu, mereka sudah merasa sejuk gitu. Nah, itu yang berbeda kan. Sederhana tapi penting. Ya, saya kira itu. Subhanallah. Ayo mari pendengar yang budiman, kita rame-rame bikin klub yang islami. Makanya kenapa majalah FR itu kalau di Jakarta kita bikin Jakarta FR Club ya. Oh iya, apa? Nah, supaya namanya sudah nggak mengerikan gitu. Kalau dibilang pengajian majalah, itu sudah ada pengajiannya gitu. Kalau Jakarta FR Club itu seolah-olah mereka ke klub itu ngapain sih? Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing gitu. Tapi sebenarnya diceramahin juga di situ.
Iya, menarik sekali. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi pembahasan kita tentang tren clubbing di kalangan profesional ya. Bisa kita simpulkan bahwa agar hidup yang lebih bermakna ini hendaknya kan kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang positif ya, benar-benar supaya tidak sia-sia. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan, itu kejenuhan kerja tidak harus dengan clubbing yang negatif tadi ya, yang lebih banyak mendatangkan mudorotnya, tapi kita bisa bikin klub-klub yang islami, suasana-suasana yang lain. Kemudian untuk pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran atau masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411. Saya ulangi, ke 0856 9492 4411. Atau bisa juga melalui email untuk pendengar yang budiman yang suka berinternet ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih lanjut soal Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayati. Ya, sama-sama. Kepada Mbak Rani Raharja juga, terima kasih atas sharingnya. Sama-sama Mbak Bunga. Oke, terima kasih juga buat pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.